Contraband got that dope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajriyah dari kelas 2D Program Studi Teknologi Informasi. Kali ini saya akan mempraktikumkan penggunaan query multiple relations mata kuliah basis data 2. Di sini saya akan mengambil dari kasus perpustakaan. Pertama-tama kita show database. Nah, di sini saya akan menggunakan database Perpus 1. Kita pakai query use Perpus 1. Kemudian show tables. Nah, pada database Perpus 1 ada dua tabel, yaitu tabel buku dan tabel buku rusak. Nah, untuk multiple relations ini kita akan hapus dulu semua tabel ini, kemudian kita buat ulang. Caranya menghapus tabel ini dengan menggunakan query drop tabel buku. Oke, kemudian kita akan hapus buku rusak. Kita coba show tables lagi ya. Nah, sudah hilang, sudah kosong. Kemudian kita akan rancang database relational sederhana untuk kasus perpustakaan ini. Pertama kita gunakan DDL untuk multiple relation-nya. Pertama kita akan membuat tabel penerbit. Caranya menggunakan create tabel penerbit. Kurung. Di sini ada atributnya, ada ID penerbit. Dia tipe datanya integer, kemudian dia value-nya not null. Kemudian dia auto increment. Kemudian dia juga primary key. Kemudian ada atribut penerbit. Tipe datanya varchar. Value-nya ada 50. Kemudian ada kota, atribut kota, tipe datanya varchar 20. Kemudian ada alamat, tipe datanya varchar juga 150. Oh, sorry. Yang salah. Create. Oh, I kurang E 1 ya. Oke, kita ulang. Create table. Ada ID penerbit, integer, not null. Kemudian penerbit varchar 50. Ada kota varchar 20. Kemudian ada alamat.
varchar 150. Oke, berhasil. Kita coba lihat hasilnya menggunakan query dash. Penerbit. Sudah. Kemudian kita akan membuat tabel pengarang. Selanjutnya kita akan membuat tabel pengarang. Sama, query-nya menggunakan create tabel pengarang. Ada ID pengarang, atributnya integer sama not null. Auto increment primary. Oke. Kemudian ada nama varchar nama 100 nilainya. Kemudian ada gelar depan. Varchar 10 aja. Ada juga gelar belakang. Varcharnya 20 ya. Kemudian ada foto blog. Ada juga instansi. Dia varchar tipe datanya 30. Oke, kita coba lihat hasilnya menggunakan query dash. Pengarang. Oh ya, berhasil. Selanjutnya kita akan bangun tabel-tabel yang terdapat foreign key di dalamnya. Nah, pertama kita bakal bangun tabel buku. Nah, di dalam tabel buku ini nanti ada foreign key, ID penerbit, yang mana referensinya nanti adalah ID penerbit pada tabel penerbit. Oke, kita buat. Masih sama, pakai query create tabel buku. Atributnya ada ID buku, integer, not null, auto increment primary key. Oke, kemudian ada judul, dia varchar 50. Kemudian ada tahun, dia integer, integernya 4. Tahun ada 4 dia nilainya. Kemudian ada stok, dia integer juga. Kemudian ID penerbit. Nah, ini foreign key-nya, dia integer. Kemudian kita pakai query constraint. Foreign key, ID penerbit. Foreign key, ID penerbit. Dia referensinya menujunya ke penerbit. Oke, kemudian kita pakai on update, cascade on delete cascade. Oke, kita coba lihat hasilnya.
Nah, dia akan muncul tuh ID penerbitnya, dia foreign key. Nah, constraint ini berarti menambahkan batasan berupa foreign key yang ada pada ini tabel ini ya. Nama foreign key haruslah unik, sehingga jika ada pemakaian dua foreign key atau lebih, maka berikanlah nama yang berbeda. Nah, misalnya kalau foreign key-nya ini ada 2, nah namanya tuh harus beda. Nah, setelah constraint ini diberikan, kemudian diikuti dengan foreign key yang menunjukkan atribut mana pada tabel tersebut yang menjadi foreign key-nya. Nah, ini setelah constraint pasti ada FK, foreign key ID penerbit. Nah, itu. Kemudian setelah penulisan ini pasti diikuti dengan references. References adalah merujuk pada primary key atau atribut yang menjadi referensi dari foreign key yang dibuat. Dengan format references, nih, references penerbit, ID penerbit, kemudian ditambah dengan on update cascade dan on delete cascade. On update cascade dan on delete cascade berarti jika nilai atribut referensi berubah atau diupdate, maka perubahan tersebut terjadi pula pada semua atribut foreign key-nya. On delete cascade berarti jika data dengan nilai atribut referensi dihapus, maka demikian pula dengan data yang memiliki atribut foreign key-nya. Selain cascade, dapat juga menggunakan restrict dan set null, tentunya dengan kasus dan kepentingan yang berbeda ya. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita juga bisa membuat tabel buku pengarang. Kode pada buku pengarang direncanakan merupakan gabungan dari ID buku dan ID pengarang. Misalkan untuk hubungan buku dan ID buku sama dengan 5, dan pengarang dengan ID pengarang sama dengan 15. Maka ID pada buku pengarang adalah buku pengarang underline 5 underline 15. Berarti tipe data dari ID adalah char atau varchar dengan panjang sebesar 12, dengan asumsi panjang karakter maksimal ID buku adalah 4 atau sebanyak 9.999 buku, dan panjang karakter maksimal ID pengarang adalah 4 atau sebanyak 9.999 pengarang. Oke, kita coba bikin buku pengarangnya. Create tabel buku pengarang. Ada ID, dia varchar 12 kan ya tadi panjangnya. Kemudian dia not null dan dia primary key. Kemudian ada ID buku, dia foreign key-nya, dia integer. Kemudian ada ID pengarang, integer juga. Nah, 2 ini adalah foreign key-nya, gabungan dari penerbit dan buku. Dan kita tambahkan constraint lagi. Foreign key ID pengarang. ID pengarang. Kemudian reference, dia merujuk ke pengarang. Yaitu ID pengarang. Kemudian kita on update cascade, on update
dan update cascade on delete cascade. Kemudian karena gabungan, jadi ini untuk pengarang dan yang di bawahnya nanti untuk buku. Oh, salah ya, harusnya buku dulu ya. Oke, kita ulang deh, salah nih. Kita coba ulang ya. Oke. Nah, ini harusnya buku dulu, ID buku. ID buku foreign key, kita ke ID di buku, merujuk pada buku, yaitu ID buku. Kemudian baru on update cascade on delete cascade, baru constraint, nah baru pengarang. Kemudian on update cascade on delete. Oke, kita coba lihat hasilnya. Sudah ada. Oke, kemudian kita ini udah selesai ya untuk DDL-nya. Nah, di sini kemudian kita selanjutnya akan pakai DML untuk multiple relation ini. Nah, untuk DML ini, untuk menginputkan data pada tabel yang memiliki atribut foreign key, harus dipastikan terlebih dahulu apakah pada tabel masternya sudah terisi atau belum. Dipastikan juga apakah nilai foreign key yang akan dimasukkan sudah ada pada tabel master atau belum. Misal, pada tabel penerbit masih kosong. Nah, sekarang kita akan mengisikan tabel buku di mana terdapat foreign key ID penerbit. Nah, kita akan isikan ID penerbit dengan nilai 1 ya nanti. Oke, kita coba. Kita gunakan query insert into untuk menambahkan data. Itu buku, ada judul, tahun, tahun, kemudian ada stok juga, ID penerbit. Buku ya, ada judul, tahun, stok, ID penerbit. Oke. Dan values, misalnya bercocok tanam jagung.
judulnya, kemudian tahunnya 2014, kemudian stoknya misalnya 54, dan ID penerbitnya misalnya 1, kan tadi ya, kita kasih ID penerbitnya 1. Oh, error. Nah, kenapa nih? Ini bisa dilihat error. Nah, ini kesalahan ini akibat nilai ID penerbit yang ID penerbit yang dimasukkan pada tabel buku tidak ada pada tabel penerbit atau tabel masternya. Nah, pada tabel penerbit mana penerbit? Nah, ini kan nggak ada ya, ID penerbitnya belum ada. Nah, jadi nggak bisa. Jadi dia akan error kalau kita menambahkan nilai, yaitu nilai 1 pada ID penerbit. Nah, lain halnya jika kita menginputkan nilai 0 untuk ID penerbitnya, walaupun pada tabel penerbit tadi belum memiliki data. Nah, itu nggak jadi masalah. Kita coba. Ini. Kemudian judulnya bercocok. Cocok. Tanam jagung. Kemudian tahunnya 2014 ya tadi. Kemudian stoknya 54. Nah, ini ID penerbitnya kita kasih 0. Biar nggak terjadi error. Oh, berhasil. Nah, kita lihat untuk melihat isi data yang kita tambahkan tadi menggunakan query select bintang from buku. Dia akan keluar. Nah, kenapa mulainya dari 2? Karena tadi kita udah mulai dari 1 terus salah. Nah, itu harus terus berurutan gitu ya. Jadi langsung mulainya dari 2. Nah, alangkah baiknya kita isikan terlebih dahulu tabel masternya, yaitu tabel penerbitnya tadi ya. Kita akan isi dulu data-data untuk tabel penerbit. Caranya sama, pakai query insert into penerbit. Di penerbit tadi ada penerbit, ada kota, ada alamat juga. Kemudian values, ada Erlangga, penerbitnya misalnya Erlangga ya. Kemudian kotanya misalnya Jakarta. Kemudian alamatnya misalnya Jalan Haji Muhammad Tamrin, nomor 28A. Oke, koma. Kita isi lagi, misalnya Andi penerbitnya. Kemudian dia dari Yogyakarta misalnya. Jakarta, kemudian alamatnya dia Jalan Kaliurung, nomor 4A. Kemudian satu lagi ini terakhir deh. Misalnya info.
Informatika untuk penerbit, kemudian dia dari Bandung, kota Bandung, kemudian alamat dia Jalan Ahmad Yani nomor 328. Oke, berhasil. Kita lihat gunakan select from penerbit. Sudah muncul datanya. Kita lihat 6.7. Tuh, pada tabel ini, buku ini ya, nilai ID penerbitnya adalah 0, kan? Nah, nilai tersebut dapat diubah dengan nilai referensi primary key pada tabel penerbit, karena tadi udah diisi ya nilainya. Caranya kita gunakan query update. Update buku. Set. Nah, ini kan di buku tadi ya. Tuh, buku masih 0. Jadi dia update buku. Set ID penerbit. Sama dengan 2. Kita pakai klausa where ID buku sama dengan 2. Di buku dengan 2. Nah, jadi ID penerbit ini nilainya nanti bakal 2. Nah, di mana ID bukunya itu 2. Jadi yang ID buku ini nanti ID penerbitnya adalah 2. Oke, berhasil. Kita cek. Tuh, keluar. ID penerbitnya bernilai 2. Selanjutnya, kita selesaikan dulu untuk penginputan pada tabel-tabel yang lainnya. Nah, kita inputkan untuk tabel pengarang. Kita gunakan query insert into pengarang. Ada nama tadi ya, ada gelar depan, gelar belakang, ada instansi juga. Oke. Namanya misalnya Edi Winarno. Sorry. Misalnya gelar depannya kita kasih 0 dulu. Gelar belakangnya misalnya M. Kemudian dia instansinya dari Stikubang, Semarang. Kedua, misalnya dia Ali Zaki. Nol juga deh. Sorry. Dia misalnya gelar belakangnya juga 0. Kemudian instansinya dari
sheet dev. Kemudian ada Sri Hartati misalnya gelar depannya Profesor Dr. Andes, kemudian gelar belakangnya misalnya MSc. Kemudian dari instansi misalnya UGM. Kemudian ada misalnya Agus Harjoko, misalnya dari UGM juga instansinya. Terakhir Sri Kusuma Dewi, dokter. Dia dari UI. Oke, hasil kita coba lihat. Select from pengarang. Berhasil. Kemudian kita tambahin nih, yang untuk tabel bukunya kita tambahin.
Oh, sorry, dia salah di sini, ampun. Di kita image processing and recognition tahunnya 2017, stoknya 29, penerbitnya 1. Salah lagi. Bentar. Kemudian digital image terakhir ada sistem tahunnya 2017, stoknya 85, terbitnya 1 ya. Tuh, berhasil. Kita lihat from buku ya. Tuh, udah berhasil. Kemudian kita isikan untuk buku pengarang, tabel buku pengarang. Sip, sama pakai query insert into buku pengarang values. Buku pengarang salah. Sini 3. Ini 4. Tiga, 5.
Oke, berhasil. Kita lihat. Udah. Kemudian kita masuk ke materi select dengan klausa where. Nah, jika kita lihat tampilan untuk buku dan buku pengarang nih, ini buku pengarang dan ini tadi buku, cukup tidak user friendly gitu ya, karena pengguna hanya mendapatkan informasi nomor ID untuk penerbit dan pengarang buku. Nah, hal itu terjadi karena untuk menampilkan data pada tabel buku dan buku pengarang menggunakan bahasa SQL standar agar dapat menampilkan nama penerbit di setiap daftar buku. Nih, kita pengen nampilin setiap nama penerbitnya. Nah, kita bisa menghubungkan antara ID penerbit pada tabel buku sebagai foreign key-nya dengan ID penerbit pada tabel penerbit, yaitu sebagai primary key-nya. Tapi sebelumnya harus ditentukan terlebih dahulu atribut apa saja yang ingin ditampilkan. Misalnya kita ingin menampilkan atribut ID buku, judul, penerbit, tahun, dan stok. Maka query yang digunakan adalah select dengan menggunakan klausa where. Oke, kita coba. Alirin nama. Select ID buku, judul, alirin nama, penerbit, tahun, stok. Nah, ini dari mana aja gitu tadi, yaitu dari tabel buku dan tabel penerbit. Kemudian kita gunakan klausa where dari buku, yaitu dari tabel buku itu ada ID penerbit sama dengan penerbit itu ada ID penerbit. ID buku, judul, penerbit, tahun, stok. Nah, udah muncul. Nah, bisa dilihat nih. Query from ini diikuti oleh dua tabel. Hal ini dikarenakan yang ingin ditampilkan kepada pengguna adalah atribut-atribut yang berasal dari dua tabel ini, yaitu tabel buku dan tabel penerbit. Sementara where diikuti dengan menyamakan atribut foreign key dan primary key, yaitu ID penerbit pada tabel buku dan ID penerbit pada tabel penerbit. Nah, ID penerbit pada penerbit ini adalah primary key-nya dan ID penerbit pada tabel buku ini adalah foreign key-nya. Nama tabel disebutkan agar tidak terjadi ambiguitas dari sistem karena kedua atribut yang disamakan nilainya memiliki nama yang sama. Nah, kita juga bisa menampilkan hubungan antara buku dan buku pengarang nih. Kita bisa menampilkan hubungan antara tabel buku dan tabel pengarang. Nah, query-nya kita tambahkan nanti ada AS. Kita masih gunakan select, judul, nama, AS, nama pengarang. From buku pengarang dan juga buku pengarang. Where buku
itu ada ID buku sama dengan buku pengarang. Itu ada ID buku. Kemudian N pengarang. Itu ada ID pengarang, buku pengarang, itu ID pengarang. Nah, jadi kita bisa menampilkan judul sama nama pengarang dari tabel buku, tabel pengarang, dan tabel buku pengarang. Nah, mungkin cukup sekian materi multiple relation yang dapat saya praktikumkan. Semoga bermanfaat. Salah kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.